Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Arya Nugraha, kelas A Sastra Indonesia. Saya di sini akan mencoba memaparkan satu nama penting yang menjadi eksponen krusial dalam perkembangan literasi puisi dan pemikiran sastra pada periode angkatan 2000-an. Nama itu adalah Afrizal Malna. Seperti sebuah epidemi wabah, aku ingin mengulangi lagi pagi kemarin. Matahari sama, petugas kebersihan kota sama, penjual kopi di warung kopi sama. Afrizal Malna adalah satu lelaki yang lahir di Jakarta pada 7 Juni 1957. Ia sebenarnya bukan merupakan warga asli kota Jakarta, melainkan seorang lelaki berdarah Minang. Keluarganya berasal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun pada sekitar tahun 50-an terjadi suatu konflik politik PRRI yang mengharuskan mereka sekeluarga untuk bermigrasi ke kota Jakarta. Seperti yang pernah Afrizal sampaikan sebagai berikut. Kondisi historis ini sangat berdampak pada laku kepenulisannya di masa mendatang. Kondisi yang menempatkannya kepada suatu pergulatan identitas etnis keluarga dalam biografi teks yang rentan dan getir di hadapan modernitas urban yang pesat dan sistem ekonomi kapitalistik industrial. Berbicara soal biografi teks, tentu tak lepas dari upaya pergeseran biografi aku lirik ke arah aku masal. Suatu pembaruan wawasan estetik dalam khazanah puisi Indonesia atas benda-benda massal di keseharian yang dipertaruhkan sederajat dengan kemakhlukan manusia. Istilah dalam puisi yang kemudian dikenal dengan estetik massal. Begitu pula dengan penemuan lainnya berupa penempatan kata-kata inosen melalui cara kerja seni instalasi dadaisme. Hal ini berdampak pada puisinya yang bermetafor unik dan obskur dan kaya akan citraan-citraan visual. Afrizal Malna menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada tahun 1976 dan baru 4 tahun kemudian ia melanjutkan pendidikannya berkuliah pada tahun 1981 di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara, Jakarta. Namun, karena suatu alasan tertentu, ia tidak dapat menyelesaikannya dan keluar pada tahun 1983. Afrizal Malna, walaupun dikenal sebagai sastrawan angkatan periode 2000-an, ia sudah mulai aktif menulis karya sastranya, bahkan jauh sebelum itu. Di awal tahun 80-an, tepatnya 1981, naskah dramanya mengantarkan Afrizal menerima penghargaan dalam sayembara Kincir Emas Radio Nederland Wereldom melalui karya berjudul Pertumbuhan di Atas Meja Makan, yang juga kemudian terpilih dalam antologi drama Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Lalu setelah itu, di 3 tahun berikutnya, ia merilis buku pertamanya berjudul Abad yang Berlari, sebuah kumpulan puisi yang sudah ia tulis sejak 1980 atau bahkan sebelum-sebelumnya. Lalu meloncat ke tahun 90-an, ia merilis buku keduanya yang berjudul Yang Berdiam Dalam Mikrofon. Dan beberapa tahun kemudian dilanjutkan buku ketiga, salah satu karya fenomenalnya, sebuah magnum opus berjudul Arsitektur Hujan, sebuah buku antologi puisi yang dalam 2 bab diantaranya berisi modifikasi ulang puisi-puisi yang telah ia tulis dan diterbitkan sebelumnya. Selain puisi dan naskah drama, ia juga sempat melahirkan cerpen, esai, novel,
Bahkan Maulana juga aktif dalam skena teater, performance art, dan art video. Maulana adalah sastrawan yang masih aktif menulis hingga sekarang. Salah satu bukunya yang terhitung masih cukup baru, berjudul Berlin Proposal, yang ia sebut sebagai karya penting bagi dirinya. Sebuah karya yang terlahir saat ia melalui proses residensi di Jerman. Pada saat itu, ia merasakan suatu pengalaman unik, yaitu retreat atau terasing diri dari bahasa Indonesia, bahasa yang menuntunnya berkesusastraan selama ini. Sesuai dengan kuotas yang diambil dalam buku tersebut. Tubuh saya ada di sini. Makna juga ada di sini. Tetapi bahasa yang saya gunakan tidak ada di sini. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa proses kepenyairan Afrizal Malna adalah sebuah proses panjang bunuh diri dari bahasa dan kembali pada tubuh manusianya, kembali pada hal-hal yang melekat pada tubuhnya sendiri dan benda-benda di sekitarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.